Ya, kita masuk ke bab berikutnya yaitu tentang test bench Verilog. Ya, membuat file test bench. Mungkin saudara sudah membuatnya, tapi di sini adalah materi bagaimana kita membuat file test bench Verilog. Jadi test bench berfungsi untuk memberikan stimulus kepada input rancangan yang kita buat. Ya. Jadi kalau kita punya suatu modul, untuk kita mengujinya, kita perlu memberi input dan kemudian bagian outputnya kita amati. Ya. Jadi pada bagian sinyal output, ya, file test bench ini juga akan membaca nilai-nilai tersebut dan dimasukkan ke variabel dalam format wire. Ya. Jadi outputnya nanti harus dalam definisi wire. Sementara inputnya dalam definisi register. Kemudian dengan software simulator, variabel-variabel tersebut akan mudah dibaca atau ditampilkan dalam bentuk waveform. Ya. Dengan file test bench ini, fungsionalitas rancangan yang dibuat akan mudah diverifikasi. File test bench dibuat dengan sebagai top file dari sebuah rancangan dengan kode Verilog. Jadi kalau saudara membuat sebuah komponen atau modul yang paling atasnya, nah di atas yang paling atas itu kita sebut dengan top file. Ya. Kemudian di dalam file test bench akan dipanggil modul yang akan diuji. Ya. Jadi modul apa yang paling atasnya, ya kita sebut juga device under test, ya itu kita baca sebagai contoh header misalnya, paling tingginya header, maka kita akan buat file top daripada header itu yaitu header test bench. Ya. Jadi hierarki file test bench ini dalam kode Verilog, ya ini adalah paling tinggi dan kalau dikompil itu paling akhir. Jadi kalau kita mengkompil desain Verilog, kita mulai dengan hierarki paling bawah. Ya. Karena kalau saudara compile di bagian atas, dia nggak mengenali bagian bawahnya, itu akan sulit. Jadi di bagian bawah saudara compile dulu, dan nanti dia akan convert menjadi objek file yang sudah tercompile. Ketika bagian atas yang kita compile, maka dia akan melink ke bagian yang sudah dikompil tersebut. Biasanya file test bench dibuat dengan akhiran tb.v, ya meskipun ini bukan suatu keharusan, tapi pada umumnya kita tambahkan tb, misalnya header tb gitu ya. Kemudian file test bench hanya digunakan untuk simulasi. Jadi file test bench ini tidak akan saudara sintesis menjadi modul, ya. Dia hanya sebagai alat untuk simulasi. Dan biasanya bisa menggunakan kode-kode yang high level seperti print, gitu ya, pembagian, ya. Nah itu kita tidak akan temui di desain karena itu sangat kompleks sekali, tapi di test bench bisa kita gunakan atau mungkin malah ada yang pangkat, ya. File ini tidak dapat disintesis menjadi gerbang logika atau rancangan sebenarnya. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian sintaksnya sendiri dapat berupa behavior, ya. Jadi hanya behavior saja. Misalnya saudara menghitung kuadrat gitu ya. Di test bench memang nggak masalah, tapi di desain saudara itu harus lebih detail dan memikirkan bagaimana hardware-nya. Ya. Misalnya saudara perlu suatu sinyal input yang perlu dipangkatkan, perlu dikalikan, perlu dibagi misalnya. Itu tidak masalah di file test bench, karena file test bench tidak akan disintesis. Nah, struktur file test bench bisa kita lihat seperti ini. Ya, contoh misalnya saudara membuat header, ya, header. Nah, ini adalah satu file header. Nah, maka header file yang di atasnya, header top test bench, kita buat di atasnya. Header underscore tb.v. Jadi ini adalah file test bench-nya. Kemudian di sini akan ada input dan ada output. Nah, kita harus definisikan ya bagian input ini dengan sinyal dalam tipe register. Sementara output kita definisikan wire. Ya. File test bench sendiri tidak ada input outputnya, tapi ini adalah variabel di dalam test bench tersebut. Nah, struktur daripada test bench bisa kita lihat di sini. Yang pertama kita harus
Ini outcome menggunakan sih. membuat seperti ini modul Gabung pakai header test bench, ya. mata lu nggak termakan. Jadi di sini. Modul test bench, header test bench, ya. Kita tidak ada input outputnya. Kalau di file biasa kan modul biasa di sini ada deklarasi input dan ada deklarasi output, ya. Maka di sini tidak ada. Kemudian yang kedua, kita melakukan deklarasi register, ya, karena semua inputnya, ya, dideklarasikan sebagai register, ya. Ya, jadi ini supaya kita bisa mendrive input daripada modul yang kita buat, baik itu 0 maupun 1. Kemudian variabel data sementara juga dideklarasikan sebagai register. Kalau saudara di luar input-output, misalnya saudara ingin bahwa inputnya itu C, C itu adalah A kali B misalnya. Nah, A dan B ini kan variabel. A dan B bisa saudara definisikan sebagai register. Ya. Kemudian rangkaian sekuensial, ya, perlu dideklarasikan juga sinyal clock dan reset sebagai register. Ya, ya, jadi reg, reset, dan reg clock. Jadi artinya kalau untuk rangkaian sekuensial kita perlu clock, tapi kalau combinational mungkin enggak. Tapi rata-rata kan namanya desain itu adalah sekuensial kan, yang kombinasional saja jarang. Ya. Jadi reset dan clock karena dia memiliki nilai, maka kita definisikan juga dia sebagai reg. Ya. Nah, untuk deklarasi wire untuk port output, ya, seluruh port output harus dihubungkan dengan wire. Ya, misalnya kalau kita bikin header, bagian out ataupun carry out itu harus kita definisikan sebagai wire. Ya. Nah, nanti dari wire ini output modul bisa kita baca atau kita amati. Ya. Kemudian terakhir adalah port map. Ya. Kita bisa perlu melakukan port map. Ya, kalau kita punya header inputnya adalah XY, kemudian C-in inputnya, kemudian ada outputnya A dan C-out, maka kita perlu membuat mendefinisikan sinyal yang masuk. Jadi ini register input 1, input 2 carry in, ya. Kemudian kita mapping, ya, antara sinyal yang kita definisikan dengan port-port yang ada, ya. Di sini XYC in A, C out adalah nama port aslinya dari modul header tersebut, ya. Sementara yang lainnya ini adalah register, ya, ada sinyal yang kita berikan kepada modul tersebut. Kemudian tahapan berikutnya adalah assignment assignment sinyal input, ya. Ya, jadi semua nilai port input dari modul rancangan atau top file dideklarasikan secara sekuensial. Jadi kita harus mengassign semua sinyal input dalam bentuk register. Deklarasi ini kita lakukan di dalam statement initial, ya. Jadi ada statement initial supaya dia prosedural. Kemudian penandaan waktunya menggunakan pagar. Pagarnya adalah time unitnya, ya. Misalnya pagar 100, maka sintaks berikutnya akan dieksekusi secara timing 100 satuan waktu berikutnya. Kemudian sintaks-sintaks tanpa tanda pagar ini berarti akan dieksekusi secara bersamaan. Nah, ini contohnya. Misalnya tadi kita punya sinyal input 1, input 2, carry in, ya. Maka ini akan dieksekusi di awal, di time 0, secara bersamaan. Kemudian di clock berikutnya, di 100 berikutnya, input 1 kita beri nilai 1. Di clock 100 time unit berikutnya, input 2 kita beri 1. Di time 100 berikutnya, input 1 kita beri 0. Ya. Seperti itu.
Nah, ini akan secara time base, ya. Nah, kemudian untuk clock, ya, untuk clock kita perlu mendefinisikan, ya, misalnya periode waktunya ada 5, bukan periode, setengah periode yang 5, maka clock-nya adalah pagar 5 clock di invert. Sebelumnya di initial, clock harus diberi nilai 0 juga, ya. Jadi setelah itu baru clock dinegasi dengan clock, ya. Jadi periodenya sebenarnya 10, ya. Kemudian deklarasi reset, ya. Rangkaian sekuensial perlu mendeklarasikan reset, ya. Jadi reset juga harus kita definisikan. Di awal tuh harus semua dalam state reset, ya. Kemudian minimal setelah 1 clock baru sinyal reset diaktifkan, ya. Tergantung pada jenis polaritas sinyal reset yang digunakan. Pada umumnya reset dibuat aktif low. Ya, ini yang pertanyaan teman saudara tadi, ya. Aktifnya di low pada umumnya, ya. Sebaiknya sinyal reset dibuat aktif sebelum sinyal rising edge dari clock, ya. Sehingga apabila menggunakan rising edge clock, ya, data sampling maka sinyal reset dibuat aktif pada saat falling edge, ya. Jadi dia kalau bisa aktifnya itu di tengah-tengah periode gitu, ya. Supaya ketika rising, ya, dari clock maka dia tersampling, ya. Nah, ini mengamankan sistem kita. Nah, kemudian terakhir untuk menampilkan perubahan sinyal, kita bisa menggunakan keyword monitor. Monitor ini sama seperti kalau kamu pakai bahasa C, seperti printf, ya. Printf, kemudian ada formatnya juga mirip bahasa C, misalnya persen 2D desimal, ya. Persen 1B berarti 1 bit binary, ya. Kemudian di sini baru variabel-variabelnya, ya. Nah, di mana didisplaykannya? Ini didisplaykannya di terminalnya. Jadi kalau saudara pakai model SIM, di situ ada terminalnya, sehingga di situ bisa saudara print, ya. Tidak perlu melihat waveform-nya kalau sudah ada ini. Contoh seperti ini, di time 100 misalnya, count-nya berapa, di time 300, count berapa, ST berapa, seperti ini. Nah, ini contoh, ya, contoh aplikasi. Jadi kita punya header, X tambah Y, ya, tambah C in, keluar C out, ya, dan hasil header-nya, ya. Nah, test bench-nya seperti apa? Pertama kita buat header test bench, kemudian header-nya input-nya adalah X, Y, C in, kita buat variabelnya, X-nya input 1, Y-nya input 2, carry in-nya untuk carry in, ya. Kemudian output-nya kita sebut dengan out dan carry out. Kemudian kita lakukan port mapping, ya, XY, C in, A, C out, ya. Nah, ini sudah mendeklarasikan modulnya, yang di atas mendeklarasikan variabelnya. Nah, kemudian kita masuk memberi nilai pada input-inputnya. Di clock 0, inputnya, input 1 0, input 2 0, carry in 0. Kemudian di 100 berikutnya kita ubah input 1 jadi 1, di 100 time unit berikutnya input 2 jadi 1. Demikian selanjutnya, dan kemudian kita print hasilnya. Oke. Nah, kira-kira ini untuk terkait dengan test bench. Ada pertanyaan? Mestinya saudara sudah melakukan eksperimen ini ya di PR-PR sebelumnya. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, silakan. Itu untuk yang tanda pagar itu time unitnya itu hitungannya apa ya Pak? Nanosecond, picosecond atau apa? Itu ada cara mendefinisikannya ya di depan ya. Jadi kita harus definisikan dulu ya. Nanti saya tunjukkan formatnya. Atau kalian coba cari. Saya lupa dia pakai define atau apa ya. Ada time scale-nya ya di awal itu, ya.
Nanti saya carikan deh. Saya lupa juga ininya. Ya. Baik, Pak. Coba untuk pertanyaan kedua, itu contohnya nih yang Bapak sedang tampilkan di slide 16 ini, itu misalnya yang input 1 itu kan pagar 100, berarti itu kan 100, anggap saja second gitu ya, setelah dari clock 0. Nah, untuk input 2-nya itu apakah di clock 200, di time 200 atau itu tetap sama dengan input pertama, Pak, di 100 juga? Itu akumulasi ya. Jadi 100 berikutnya jadi di 200. Oh iya, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, ini ada saya nemu, jadi kita pakai time scale ya sintaknya. Jadi di atas Verilog. Sebentar. Saya ini kan aja. Jadi di atas Verilog itu ada ini. Kita perlu tambahkan sintaks seperti ini. Time scale. Kelihatan ya? Jadi time scale 1 nanosecond per 10 PS. Ya. Betul. Ya, nanti saudara bisa cek juga di Verilog time scale itu bagaimana cara menggunakannya. Ya. Ada pertanyaan lain? Pak, Ya. izin bertanya. Kalau misalnya di test bench itu ada clock, penentuan frekuensi clocknya gitu ada aturannya nggak? Misalnya kayak increment tiap 100 satuan, berarti clocknya harus berapa nilainya? Apa cukup yang tadi aja, Pak? Kalau clock kan dia seperti ini saja kan bentuknya. Kelihatan ya? Kalau ini kan Ya, periodenya 5 gitu ya. Iya. Nah, maksud saudara kapan kita ngasih 5, kapan periodenya 100 gitu ya? Iya seperti itu, Pak. Nah, ini kalau saudara masih di awal, artinya kan masih RTL di simulasi, ini nggak ngaruh sebenarnya. Ya. Mau kasih 5, mau kasih 10, nggak ngaruh. Ya. Ini baru berpengaruh kalau nanti desain saudara sudah sintesis. Misalnya saudara compile pakai Xilinx atau Quartus gitu ya. Kemudian setelah saudara compile, saudara save di Verilog. Tapi Verilognya ini sebenarnya beda. Verilog yang sekarang itu adalah Verilog sudah gate level, sudah ada informasi timingnya. Misalnya delay kalau adder, kalau full adder 16 bit dia delay misalnya 10 nano. Ketika saudara beri periodenya 5 nano, maka sistem saudara nggak jalan. Benar-benar nggak jalan gitu. Karena pada saat post simulation itu, ya timing sudah diperhitungkan. Ya. Tapi kalau kayak sekarang dari RTL, saudara compile, ini nggak ngaruh sebenarnya. Ya. Paham ya maksudnya? Iya, Pak. Ada pertanyaan lagi? Nah, ini ada contoh sebenarnya test bench ya. Nah, ini ada test bench. Ini sebenarnya contoh daripada melakukan konvolusi. Ini agak kompleks sih desainnya. Tapi yang saya ingin tunjukkan sebenarnya, nah ini dia membuat test bench-nya itu bisa seperti ini gitu loh. Kalau sudah membuat nilai, mengisi sebuah nilai gitu ya, sudah mau pakai for loop, ini boleh gitu ya. For loop seperti ini boleh, ya. Karena ini sebenarnya kan nggak di ini ya, nggak di
nggak akan saudara sintesis, tapi dia akan berfungsi kayak bahasa C aja, mengolah data. Ya. Jadi for loop di test bench itu nggak masalah. Ya. Nah ini dia clock-nya juga menggunakan 5 gitu ya.